Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa macam perangkat lunak. Yang pertama yaitu exam. Exam memiliki pengertian dan fungsi serta manfaat-manfaat yang ada dalam exam. Exam sendiri ialah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Exam merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host yang terdiri atas program aplikasi HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Fungsi dari exam adalah sebagai server yang berdiri sendiri. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi dari exam. Kemudian program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas. Exam merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Bagian penting dari exam yang biasa digunakan pada umumnya ialah exam control panel application, berfungsi mengelola layanan servis exam seperti mengaktifkan layanan start dan menghentikan sistem operasi tersebut. Kemudian Apache. Apache merupakan sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request response HTTP. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi, dan berbasis data dan sebagainya. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik atau GUI yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang di bawah naungan Apache Software Foundation. Kemudian yang saya akan bahas yaitu MySQL. MySQL merupakan aplikasi database serta SQL merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengelola database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk mengelola database. Selanjutnya, PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML yang dibuat oleh Rasmus Lerdoux. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl, serta ditambahkan beberapa fungsi PHP yang lebih spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis halaman web dinamik dengan cepat. Selanjutnya, app server. App server merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menginstal beberapa program antara lain Apache, PHP, MySQL dalam waktu 1 menit. Banyak orang di dunia ini mempunyai masalah ketika install Apache, PHP, MySQL karena butuh waktu yang lama untuk mengkonfigurasi dan kadangkala dapat menyebabkan phishing. Dengan adanya app
orang sangat dimanjakan sekali. Beberapa fitur APK adalah Apache, PHP, MySQL, PHP, MyAdmin. Kemudian tujuan dari aplikasi APK ialah mempermudah untuk menginstal. Anda dapat membuat web server, database server dalam 1 menit, serta beberapa pertanyaan APK dapat menjadi produksi nyata web server atau database server. OS yang digunakan menggunakan OS Windows ataupun Linux, tetapi Windows OS tidak cukup baik untuk beban berat pada Anda memori web atau database server. Kami sarankan Anda untuk menggunakan Linux atau Unix untuk servis berat beban kerja. Karena Linux atau Unix memiliki kecepatan yang lebih dan memerlukan sedikit memori dan penggunaan CPU. Jika Anda membandingkan menyerang ketika menggunakan Windows OS dan Linux atau Unix, Anda dapat menemukan perbedaan yang sangat cepat. Misalnya Windows dapat melayani 1000 user per detik, tetapi Linux atau Unix OS dapat menangani lebih dari 1000 user per detik dan memakan sedikit memori dan CPU. Selanjutnya, MySQL. MySQL itu sendiri ialah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet, PHP, dan file. MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software membangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbagai aplikasi. Umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. Kemudian selain MySQL, SQL atau Structured Query Language yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Dalam prakteknya, bahasa ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Penulisan perintah-perintah SQL ialah salah satunya perintah SQL tidak cache sensitif. Kemudian perintah SQL bisa ditulis pada satu garis atau lebih. Kemudian penulisan MySQL juga dapat digunakan sebagai penyimpan data dalam suatu basis data. Kemudian antar klausa perintah biasanya ditulis pada garis yang berbeda. Kemudian setiap akhir perintah SQL diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian SQL adalah aplikasi klien MySQL yang sangat populer digunakan di Indonesia. Jadi MySQL adalah aplikasi klien dari MySQL yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang MySQL merupakan database yang berbahasa pemrograman script, sehingga dari bahasa pemrograman script dari MySQL dapat diaplikasikan di SQL Yoke. Kemudian aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna melakukan administrasi maupun melakukan pengolahan data MySQL. Versi aplikasi ini adalah open source dan ada yang berbayar. Versi open source dari SQL Yoke ini dapat diunduh di
sqlyok.com, dan masih banyak lainnya dari SQL ini. Kemudian dari SQL Server. Kemudian SQL Server ini ialah sistem manajemen database relasional RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server. Istilah klien, server, dan klien dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada level yang sangat umum, klien adalah setiap komponen dari sebuah sistem yang meminta layanan dan sumber daya, resource dari komponen sistem lainnya. Server adalah setiap komponen sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya ke komponen sistem lainnya. Selanjutnya, sistem basis data. Sistem basis data ini ialah merupakan suatu kumpulan data-data yang berhubungan secara logis dan deskripsi dari data-data tersebut serta dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Ini artinya sistem basis data menurut Connolly dan Beck artinya basis data merupakan penyimpanan data yang tunggal serta besar yang dapat digunakan secara simultan oleh banyak bagian departemen dan pemakai user. Di dalam basis data ini diintegrasikan dengan jumlah duplikasi data yang minimum. Komponen utama penyusun sistem basis data ialah hardware atau perangkat keras yang biasa digunakan ialah komputer standar dan pelengkap hardware lainnya. Kemudian ada operating system, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan atau mengendalikan seluruh sumber daya yang melakukan operasi dasar di dalam suatu sistem komputer dan harus sesuai dengan DBMS yang akan digunakan. Kemudian komponen utama lainnya yaitu database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Kemudian ada DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Kemudian DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contohnya seperti MySQL. Jadi database ini bisa kita pergunakan untuk penyimpanan data-data yang ingin kita buat, seperti aplikasi penjualan atau pembelian barang spare part dan lain sebagainya. Kemudian komponen lainnya yaitu user atau pengguna sistem data, kemudian operational software atau perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan program C, yaitu program C yaitu termasuk di dalam golongan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep procedural programming. Program ini yang dibuat menggunakan bahasa C lebih mudah dijalankan daripada program-program lainnya. Setelah program C, yaitu ada pengembangan dari program C, yaitu pemrograman C++, merupakan penambahan fitur untuk objek-objek dari program pemrograman di bahasa C, ditambah dengan fitur-fitur lain seperti operator overloading dan functional overloading. C++ juga murni object oriented, sehingga kita bisa menggunakan gaya coding bahasa C di C++ karena C++ masih support procedural programming. C++ ini juga bisa langsung akses mesin seperti
C, tetapi tidak secepat tidak secepat program C seperti biasanya. Program-program ini ditulis menggunakan C++ sedikit lebih lambat ketika diproses. Kemudian ada lagi program C-Crash, merupakan pengembangan dari C, C++, dan Java. Sejauh ini C-Crash juga murni sebagai object oriented seperti Java dan tidak support multiple inheritance. Tapi C-Crash mempunyai fitur pointer. Fitur pointer di C-Crash tidak begitu disarankan ketika digunakan. File source kode C-Crash tidak dibatasi oleh suatu file untuk satu kelas dan nama file tidak harus sama dengan nama kelas. C-Crash ada ketergantungan terhadap framework sehingga ada kekurangan dan kelebihan di setiap program C, C++, ataupun C-Crash. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai perangkat lunak yang ada banyak yang kita gunakan dalam pembuatan program-program yang bermanfaat atau sering digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih.